Cabe, anak bonsir cakap bersama. Oke, selamat sore semuanya. Teman-teman, kita ketemu lagi di Abon Cabe. Anak bonsir cakap bersama, asik. Cakep. Episode pertama kita nih. Ya, jadi tadi kita tahu nilai budaya kita kan iman etika ya. Iman etika. Lagunya tuh dia. Jangan kau lupa Kagak lagi etika, iman. jangan kau lupa. Etika. Jangan kau lupa. Iman. Nah, iman etika etikanya excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias. Nah dalam best employee. Hafal ya, Employee bisa, harus hafal. bisa menang. Oke. Jadi penerapan kita apakah bahkan kita tahu sendiri kerja itu kan bagian dari ibadah ya. Teman-teman juga tahu kerja bagian ibadah. Nah, mungkin dari Dono, dari Willy, dari Dana sendiri nanti kita ngomong-ngomong aja lah ya. Penerapannya dalam real nyatanya nih, itu kan tulisan iman etika gede-gede ya, dan itu kan sifatnya teori ya. Nah, real nyatanya kayak gimana sih dari masing-masing dari kita penerapan iman etika itu, nilai budaya itu dalam kita bekerja maupun kita beribadah gitu. Oke? Sesuai absen nih, lu dulu, Ardi namanya. Anjir. Ayo mulai, coba dari Mas Ardi gimana? Dari Mas Ardi. Kalau gua ya, iman etika, gua inget banget tuh kata-kata di Room 2015. Dia bilang, iman. Menurut kamu iman apa? Kayak gitu. Dijawab iman ya, percaya Tuhan. Salah. Ternyata maksudnya dia kan, implementasi iman sebagai insan BPJS itu apa sih gitu loh maksud dia. Nah, dia bilang kalau kita kan sebagai insan BPJS ngelola dana ya, dana dari pekerja. Jadi kita tuh perlu iman yang kuat biar kita nggak salah gunain, salah kelolain, supaya yang kita kelola nantinya menghasilkan yang baik juga buat peserta gitu. Itu awalnya. Nah, gue nggak tahu kalau dari gue kasih ke Dono deh, Don. Lu tahu iman etika itu implementasinya dalam bekerja itu apa sih sebenarnya? Iman, kalau gue sih sederhananya, kan lu tadi versi serius ya. Kalau gue sederhananya iman itu yang penting apapun yang lu lakukan untuk pekerjaan itu dasarin dulu dengan niat. Kalau istilahnya nawa itu, kalau tadi secara bahasa Arabnya inna malu bin niat. Segala sesuatu yang kita jalanin itu dahulukan dulu dengan niat. Mantap Pak. Kalau niat lu ini gue pakai pareng loh nih. Jadi kalau misalnya lu percaya dengan apa yang lu lakukan itu adalah ibadah, berarti kan lu bukan mau nggak mau, berarti kan udah kewajiban kita untuk ngelakuinnya itu dengan serius. Ya, tapi kan karena kita manusia, kadang-kadang kan kita ada gedek-gedeknya gitu ya, yang harus kita lakukan, tapi kita lakukannya dengan berat hati. Tadi benar kata Willy, kita sempat bincang-bincang di behind the scene. Mau nggak lu lakuin, tapi kan harus lu lakuin juga. Kalau lu nggak niat ngelakuinnya, tapi lu harus ngelakuinnya, tapi karena kita gedek duluan, akhirnya kan kita ngejalaninnya jadi nggak enak gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada tips and trick nanti ngejalanin kerja, kalau biar nggak gedek-gedek tuh kayak gimana, itu kan manusiawi lah ya itu kalau gitu. Benar-benar. Gimana? Betul, manusiawi kali itu. Coba, Dan, dari lu nih, kan tadi kata si Dono, iman itu dimulai dari niatnya dulu nih. Nah, niat lu kerja, awalnya apa sih? Awalnya tuh, sebelum lu masuk BPJS deh, lu kan mau kerja nih, gue tahu lu butuh duit ya kan? Lu butuh duit, lu kerja gitu kan, itu pasti. Nah, awalnya kan butuh duit. Nah, setelah masuk nih ke BPJS Ketenagakerjaan,
kalau gua dulu nggak tahu sebenarnya, Itu gimana belum niatnya kepikiran ya? juga masuk BPJS. BPJS itu juga apa kan baru ya BPJS. BPJS buat sakit-sakit taunya Dan ya. Iya, taunya BPJS buat sakit. Tapi dulu punya teman juga di BPJS Tenaga Ternyata ada buka nih, kita belajar kan tentang BPJS Tenaga Ternyata BPJS Tenaga itu punya 4 program. Wow, apa aja tuh? Apa Itu aja kita tuh? skip. Itu kita skip. Kita udah sering banget sosialisasi tentang itu ya. Nanti bisa baca di bawah ya, ada link Nanti deskripsi. buka link di sini nih, www.bpjsnakerja.go.id. Bener sih sebenarnya, kerja itu dasarnya niat. Yang nggak munafik juga kalau kata Mas Ardi awalnya nyari duit, bener. Kerja itu untuk nyari duit, nyari rezeki, nyari nafkah. Tapi setelah kita pelajarin ada yang namanya iman, ada etika tadi. Iman sendiri itu sebenarnya kalau gue sih percaya ya, maksudnya apa yang kita lakuin itu selalu ada yang ngawasin. Makanya kita ada yang namanya kepercayaan kan, percaya, iman. Jadi apa yang kita kerjain itu semuanya nanti diawasin nih sama Allah, sama Tuhan kita. Bener nggak yang kita kerjain ini? Jadi niatnya itu penting tuh, bener kata Mas Dono tadi. Niat dulu, baru kita jalanin semuanya. Gitu. Kan kayaknya kita udah sepemahaman nih soal iman kan. Udah sepemahaman dan udah tahu lah fungsi iman ketika kerja di BPJS. Sedangkan yang etikanya yang tadi gue sebutin ada 6 ya. Mungkin Mas Willy bisa share nih terkait iman, kita udah tahu lah. Nah, dari Mas Willy terkait etikanya nih. Tadi etika. Itu contoh-contohnya apa tuh? Contoh-contohnya apa sih? Dan penerapannya di selama kerja nggak usah luas deh, nggak usah luas kerja ini ya. Lingkup kantor cabang kita aja tuh kayak gimana gitu. Coba Mas Willy bisa di-share Mas. Wah ini tadi gini kan, benar. Tadi iman 3 orang, Mbak. Segiliran etika banyak sendiri kan juga disuruh bahas gimana ceritanya. Oke. Tadi mau nyinggung dikit soal iman ya. Di sini memang sebelum iman etika tuh waktu gua dulu masuk 2015 kan Iptik Topaz ya dulu kan. Ini kan ada pergantian nilai budaya kan dari Iptik Topaz ke iman etika. Nah, yang menarik di sini kan kenapa iman tidak disingkat gitu kan? Sedangkan yang etika itu kan singkatan gitu. Biarpun bisa dalam artian etika juga. Nah, memang benar yang teman-teman bilang tadi sih, saya setuju. Jadi iman tuh memang yang mendasarin dasar dari segalanya itu tadi iman, benar. Jadi kalau iman kita sudah benar, bekerjanya juga dengan iman kan. Jadi mau apapun yang dilakukan, kayak tadi Mas Dana bilang, biarpun orang lain nggak ngeliat nih, kita juga ada kesempatan buat melakukan fraud misalnya gitu kan, yang sebenarnya kesempatan itu banyak gitu kalau kita mau cari-cari. Tapi kan kembali tadi dengan adanya iman, ya kita bisa mencegah tidak mau melakukan itu gitu. Nah, dari iman ke etika itu kalau ini titip soundtrack Opik sih buat nganin Mas Willy ini bagus ya. jadi gini, kalau iman tadi aja belum bagus, nah yang etikanya ini, nah itu percuma sebenarnya. Jadi dasar iman tadi udah oke, kita udah sesuai ini semua. Barulah tadi kita masuk nih ke yang bawahnya lagi, etika. Ibaratnya kayak ada undang-undang, ada peraturan pemerintah turunan tuh. Jadi dari iman ada turunannya. Yang kebetulan kita excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias, yang semuanya bagus sebenarnya kan kalau secara dibaca gitu, diperdir. Nah, tapi udah dijalanin belum sama kita semua nih, termasuk saya gitu kan, termasuk gua lah. Udah jalanin belum? Nah, dari excellent sih dulu. Sebenarnya excellent tuh gimana sih? Kalau menurut saya sih excellent itu, menurut pandangan saya gua pribadi ya, bekerjanya itu ya kita kerja dengan bukan hanya apa yang
menjadi target, tapi yang terbaik dari kita itulah kita keluarin saat bekerja, dan bukan karena dilihat oleh atasan. Nah, itu termasuk sikap excellent menurut saya. Jadi dilihat orang, nggak dilihat ya kerjanya kita kayak gitu. Misalnya kita bekerja 100%, begitu nggak dilihat 70%. Nah, itu bisa mungkin salah satu contohnya ya penerapan Gimana? Mas Ardi udah tersindir excellent belum? tadi itu. Nah, itu Gimana? Excellent itu Tersindir nih, Mas nah, Ardi. kita ini nggak menyindir siapa-siapa. Jadi kan kita masing-masing menilai diri sendiri juga gitu kan. Nah, kalau kita excellent-nya tadi udah bagus tuh masuk ke teladan. Kita bisa nggak jadi teladan bagi yang lain? Wah, kalau kita menerapkan tuh kerjanya excellent nih. Selain excellent tadi dia udah sekaligus sama teladan kan bisa dicontoh juga sama orang. Kan yang jadi teladan nggak melulu Kabit dong, nggak melulu Kak Acap, tapi kita sendiri sebenarnya bisa jadi teladan juga kan buat teman-teman yang lain gitu. Makanya sebenarnya untuk jadi itu semua kita harus menerapkan itu semua di diri kita masing-masing. Nah, betul tuh. Tadi kan si Willy udah jelasin tuh tentang excellent sama teladan. Nah, Don, lu lanjutannya nih, 2 lagi nih. Dono nih kayaknya cocok Tadi harmoni. abis teladan Nah, apa? bener kan? Harmoni cocok nih Dono. Harmoni. Dia bisa mengharmonisasikan. Dono harmoni dan harmonisasi integritas itu. Iya. Kalau gimana kita sih? lihat Dono ini Harmoni dan integritas. tempat orang dimana untuk menyatukan nih Dono nih. Nah, iya, dia bisa merangkul semua kalangan nih. Kalau baik lagi ke nilai budaya, yang sekarang tuh harmoni. Kalau kita sudah iman, saya udah percaya kita ngelakuin yang bagus, itu berarti yang kata tadi ada yang lihat, udah niat yang bagus juga. Kemudian excellent, sudah ngelakuin yang bagus, nggak dilihat orang pun kita kerja, nggak minta pujian, istilah itu. Terus jadi teladan. Nah, udah bagus semua tuh. Poin yang keempat, harmoni. Harmoni ini sangat penting juga. Pentingnya kalau misalnya nih kita kan di kantor Kebon Siri, sekantor tuh kan kalau anggapan gua sendiri, mungkin anggapan teman-teman juga, kalau sekantor satu atap itu berikan satu rumah. Gimana kita mau ngelangkah untuk berpikir positif yang bagus kalau satu rumah itu nggak harmoni? Berarti kan kita butuh tuh yang istilahnya kepemimpinan yang bisa merangkul semua, baik dari bawah maupun atas, dari atas maupun bawah. Kalau poin harmoni, situ sih gue tekanin, kita walaupun misalnya sama-sama staff harus ngejalanin pekerjaan itu saling membantu, saling nge-backup, biar kondisi harmoni ini yang kita inginkan jadi tercapai. Itu poin harmoni. Jadi kalau kita kerja, istilahnya apa ya, gotong royong lah ya, gotong royong. Nah itu kalau harmoni. Terus apa lagi nih? Integritas. Integritas ya. Nah kalau integritas nih gue berat nih. Integritas nih. Soalnya banyak ketidakpastian. Sebenarnya integritas itu apa sih Don? Menurut lu coba? Definisinya dulu kan kadang orang masih bingung nih, kata-kata sering didengar tapi artinya apa sih sebenarnya integritas itu? Kalau gua sih integrity, Will, bahasa dusunnya. Bahasa dusun. Ya, kalau integrity ini kalau dari nilai kita pekerjaan berarti kan kita mempunyai integritas. Yang kita kerjakan itu istilahnya sudut pandang kita itu jelas. Baik dari segi hukum, dari peraturan, itu yang kita lakukan itu sudah jelas aturannya, terintegritas. Mau dari peraturan paling tinggi, undang-undang, sampai ke perdir ya, SE ya Pak. Pokoknya apa yang paling ke bawah itu seharusnya sudah sinkron, sudah inline yang harus kita jalankan. Tidak ada gangguan misalnya yang istilah titip-titipan, tolong dikerjakan segera, padahal itu bukan job desk-nya dia. Nah itu yang masih bagi gua sendiri sih. Ini kan berat kata Dono nih, integritas nih berat. Coba
ini kalau menurut Bang Ardi gimana gitu? Brainstorming soal integritas. Masalahnya memang dari semua, sebenarnya kalau kita beriman harusnya yang tadi dibilang Willy itu pondasinya ya. Pondasinya kalau kita beriman itu harusnya integritasnya juga tinggi. Cuman terkadang seiring berjalannya waktu ya, kita berimannya tetap integritasnya berkurang karena situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Itu yang mungkin jadi PR juga ya buat kita. Penerapan integritas itu realnya kayak gimana sih, dan sebenarnya saling terkait ya, kayak lu kalau berintegritas pasti lu akan menjadi teladan kan, ibaratnya etika ini saling terkait gitu. Buat apa lu peduli sama orang sedangkan di satu sisi lain lu nggak berintegritas, tandanya lu nggak peduli juga sama orang lain yang lainnya gitu loh, misalkan seperti itu. Sebenarnya saling keterkaitan, dan integritas itu harusnya selama dia beriman harusnya dia punya sih. Cuman ya itu, terkadang kita juga ya integritas yang cheating kecilnya bukan kayak kita korupsi duit ya. Mungkin simple deh. Korupsi waktu. Korupsi gitu. waktu. Kita kerja, kita cheating ke yang lain. Atau simple, misalkan ada berkas urutan nih, mau koreksi data. Nggak taunya ada tiba-tiba datang nih orang ngasih catatan, ataupun teman kita sendiri yang kerja di perusahaan lain, nggak taunya dia dibina sama terdaftarnya di perusahaan kita, pas kita lihat security ngasih berkas kita lihat ini nama teman kita langsung berpindah duluan. Itu sebenarnya kan bagian dari cheating juga ya. Harusnya kan sesuai urutan gitu loh. Harusnya ya udah dia baru datang, ya berkasnya dikerjainnya nanti gitu. Sebenarnya itu tetap ngantri ya. Tetap ngantri, harusnya itu bagian kecil dari integritas. Tapi kadang-kadang kita karena pertemanan, karena suka lupa gitu loh. Itu makanya yang harus kita lebih budayakan lagi ya, biar itu lebih yang ini berat lagi. nih. Status pertemanan ini masih dijunjung tinggi. Ya, itu dia. Ibaratnya dari KKN yang paling susah itu N-nya yang dihilangin ya, nepotisme ya. Nepotisme teman lah, keluarga ibaratnya. Ya, ini Nepotisme yang paling gua enak. nih gitu. Itu yang susah. Orang dalam. Ini obrolan abon cabe bebas aja ya, maksudnya itu bagian dari otokritik terhadap kita Ya, juga ya. Bagaimana implementasi iman etika ke bisa kita aja nyindir diri sendiri nih kan. Benar. Kalau sekali. masalah harmoni nih, harmoni itu menurut gua leadership sih yang paling penting, harmoni itu. Ya, ngerangkulnya gimana gitu kan. Jadi kalau orang punya leadership yang bagus, insya Allah sih kantor atau bidang atau yang lainnya itu pasti dia jadi harmoni. Dan itu natural pasti. Jadi kalau harmoni ini menurut gue memang leadership itu settingan. harus dibutuhkan. Iya, kalau dibilang settingan, ya semua sih dari kita lihat di lingkungan aja deh. Di lingkungan misalnya Pak RT misalnya. Kalau leadership-nya bagus, lingkungan itu insya Allah bagus semua. Nggak settingan gitu. Ya, itu betul. Dari harmoni sih. Setuju. Gua setuju sih kalau semuanya terkait dengan jiwa kepemimpinan ya, dan siapa pemimpin kita, walaupun kita bisa jadi pemimpin untuk orang sekitar kita ya. Ya, kita jadi sendiri misalnya Mas Dono udah nikah nih. Mas Dono untuk memimpin keluarganya sendiri kan dia harus nge-leadership dengan bagus. Kalau enggak nanti cekcok kan nggak kayak gitu kan rata-rata kalau keluarga. Dan pemimpin harus berintegritas juga berarti kan. Berintegritas. Nah, itu dia. Nggak boleh bohong. Misal kita nggak ngomongin kerjaan nih, ngomongin secara ini aja yang udah jadi kepala keluarga misalnya. Bohong sama istri, ujung-ujungnya nanti ribut. Kan gitu. Iya, benar. Jadi harus sebenarnya terbuka, ini transparansi. Ini kalau didengar sama teman-teman kita juga gitu kan, ibaratnya obrolan kita ini bagian otokritik. Sebenarnya kita udah ngelakuin belum sih prinsip iman etika, atau cuman di lidah aja gitu? Apa cuman kayak tampilan kita aja, oh ya saya iman etika, padahal sekedar hafal ya. Sehari-hari sekedar hafal ataupun sekedar topeng, dalam tanda kutip cuman topeng lah, cuman
oh biar kelihatan nih, biar orang nilai gue punya iman dan punya nilai budaya yang baik, nilai budaya BPJS diterapin. Padahal bukan itu intinya. Intinya keaslian kita dalam penerapan nilai budaya tanpa perlu, ibaratnya kita nggak peduli penilaian orang lain, biarkan orang lain menilai sendiri dan kita mendengar bahwa memang kita udah nerapin gitu kan. Iya, kita nggak perlu Nah, ngomongin orang lain, tapi ngomongin aja diri sendiri. Iya, Yang benar. kata Dana tadi, kalau misalnya sudah kepemimpinannya bagus, nanti secara natural itu semuanya bagus. Iya. Iya. Dan memberikan dampak ke orang sekitarnya juga ya. Next. Itu sekarang kalau udah tadi kita bahas harmoni, kita bahas integritas. Kepedulian. Kita masuk ke kepedulian, kemudian antusias. Nah, di peduli ini kita bisa lebih ngelihat lagi di masa pandemi sebenarnya. Peduli kita sebenarnya nggak di masa pandemi aja, di masa-masa sebelumnya juga sebenarnya kita udah benar nggak sih peduli dengan yang lain. Misal contoh kalau kayak ada bencana alam, apalagi kita yang di Jakarta ya, misalnya banjir kemarin, kita udah ngasih belum sumbangsi kita buat lingkungan kita apa. Kemudian misal saat bulan Ramadan misalnya kita bisa nggak bantu orang yang nggak hanya bulan Ramadan, maksudnya bantu orang yang susah. Atau kalau biasa tuh sering kan ada kalau email dari Al-Maghfirah, nah kita udah belum tuh ikut itu gitu. Ngomong-ngomong kepedulian nih kan lagi bukan negara kita sih ya, dunia ini seluruh kan dunia lagi sih. kena pandemi ini, banyak orang yang terdampak nih. Kita termasuk harus bersyukur sebenarnya karena kita terdampak, tapi dari segi penghasilan kita tidak ada dipotong. Banyak yang di luar sana dipotong, bahkan sampai yang di PHK gitu kan. Terus dia yang jualan juga nggak bisa dagang, nggak ada penghasilan. Nah, kita ini sebagai instansi pemerintah gitu yang mengelola dana lumayan banyak kan, 400 triliunan gitu dari tenaga kerja ini, kita apa yang bisa kita bantu gitu dalam bentuk tadi kita menjalankan nilai budaya kita, itu kepedulian dengan bukan hanya ke peserta gitu, ke masyarakat juga dan lingkungan sekitar ini. Gimana nih menurut teman-teman? Menurut gimana? saya sendiri sih peduli ini udah dijalanin ya menurut saya. Jadi memang kalau kita sebenarnya nggak ngelihat, kan biasanya ada salah satu syarat nih untuk kantor cabang untuk melakukan, kalau saya bilang ya boleh dibilang peduli lah. Misalnya contoh kita di beberapa kantor cabang atau kantor cabang kita sendiri itu ada yang mengajar anak-anak yang tidak bisa sekolah misalnya, atau anak jalanan, kemudian bantu bersih-bersih jalanan, bantu bersih-bersih rumah ibadah. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita mulai berlomba-lomba memberikan masker untuk orang-orang yang tidak mampu, atau ke UKM, ke perusahaan, memberikan vitamin. Itu sebenarnya salah satu bentuk peduli kita pada masyarakat. Apalagi dalam masa-masa pandemi gini kan kita harus banyak-banyak bersyukur juga nih. Benar tadi kata Mas Willy, kita sudah gaji tidak dipotong. Apa salahnya sih kita bersyukur dengan membantu dengan rasa peduli kita. Nah, ini nih yang lagi hits nih kan, ada bantuan subsidi upah, ada relaksasi. Nah, saya cinta BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ini Sarang di sini BPJS. Di sini nih ada dua ini ya, satu ada AR, satu ada ARK nih. Nah, ini mau nanti nyambungnya ke kepedulian tadi. Nah, kita tahu lah kan dengan adanya BSU sama relaksasi ini kan pasti teman-teman khususnya AR ya dan ARK pasti dihujanin dengan pertanyaan, telepon, WA segala macem lah, kelihatan dari status ARK ini di IG, di WA semuanya kayaknya pada kewalahan kan. FAQ. Nah, gimana nih dari Mas Dono selaku AR, terus Mas Dana nih kan ARK, menanggapin dan bagaimana menyikapinya dengan banyaknya yang mungkin mereka nggak sabar lah, nggak mau tahu gitu, banyak
yang lain juga banyak yang nanya, belum sempat dibales, terus akhirnya harus mengerjakan yang lain juga, keteteran gitu, karena ini ibaratnya banyak tapi sekaligus di waktu yang sama. Nah, mengkaitkan dengan kepedulian tadi gimana nih teman-teman? Coba dari Mas Nah, Doni dulu, coba gimana? mainin topik tadi kan bahas BSU. Kalau BSU ini sendiri kan dari awal adanya informasi bantuan subsidi upah, kita sudah informasikan ke peserta bahwa PIC perusahaan harus menginput nomor rekening. Nah, memang ketika adanya informasi ini, semua terkontrol tuh. Kita berarti informasi kendala kita bahkan bukan dari peserta awalnya, dari pemberitaan media. Ada berita inilah, berita itulah, padahal yang informasi resmi kan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mulailah tuh serbuan dari peserta, SMS lah, WA lah, telepon lah, IG story lah, bahkan ada teman gua nih, DM IG-nya diserang sama orang nanya BSU. Iya. Mungkin istilahnya peserta ini buntu mau nanya kemana kan, sedangkan pemerintah tidak memberikan call center khusus BSU ini. Nah, kalau dari teman-teman sendiri yang kita misalnya sharing pengalaman, itu alhamdulillahnya teman-teman Bonser ini masih on the track nih. Setiap ada peserta yang nanya, kita informasikan bahwa pastikan nomor rekening aktif, NIK valid, dan kita tunggu saja karena ini semua proses diproses oleh pemerintah langsung, bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun mungkin ngerasa bosan kali ya, pasti itu terus yang kita bahas. Iya. Tanya berulang-ulang ya. Gak puas-puas dengan jawaban. Informasi yang bisa kita kasih itu cuma itu. Karena kita tidak memproses transfer bantuan subsidi upah itu, hanya input nomor rekening, kemudian pemerintah ambil gitu ya, ambil datanya. Semua itu diproses pemerintah. Itu. Alhamdulillah teman-teman Bonser ini ya tadi on the track. Kayaknya FAQ-nya dijaga gitu. Termasuk antusias ya untuk memberikan informasi ya. Tetap antusias. Informasi apa yang ditanyakan pasti jawabannya itu. Itu kalau dari gua. Nah, kalau dari dalam mungkin. Nah ya, yang dari segi perusahaannya kan mungkin beda nih ya, mikro kecil gitu. Mungkin beda lagi perlakuannya gimana? Dan Iya, kalau dari saya sih selaku ARK terbaik ya. Ya, Enggak. Siap. Itu tahun lalu, bukan tahun ini. Jadi tahun kalau ini Bonsiri juara. Kita rebut lagi tahun ini. Kalau menurut saya sih pribadi ya, memang perlakuan untuk memberikan informasi kepada perusahaan sama perusahaan-perusahaan mikro ya, maksudnya perusahaan besar menengah dan perusahaan mikro kecil itu beda memang. Jadi kalau perusahaan besar menengah itu lebih mudah untuk memberikan informasinya. Cuma mungkin kendalanya di perusahaan menengah besar itu adalah kesulitannya karena banyak tenaga kerja. Istilahnya kita memberikan informasi gampang, tapi perusahaan itu memberikan informasi ke bawahnya itu yang agak sulit. Mungkin di situ kesulitan perusahaan menengah besar. Tapi kalau perusahaan perusahaan kecil dan mikro ini harus satu-satu, nggak bisa seluruhnya dari satu orang ke yang lain. Nah, jadi kalau pengalaman saya pribadi ini ya memang harus butuh antusias sih untuk menangani yang masalah BSU ini. Memang lebih harus ini sih sabar sih karena satu memang perusahaan kecil mikro ini kan pengennya instan nih. Taunya ini kan pemerintah harusnya langsung cair gitu tanpa kayak ada dia harus tahu ini aturannya. Jadi harus kita jemput bola yang paling pasti di mikro kecil ini. Jadi satu-satu kita tanyain atau ke sama PIC-nya UMKM ini karena nggak mungkin juga kita bisa datengin satu-satu di masa pandemi ini. Tapi harus sabar nih, harus kadang-kadang yang nggak ada kita jemput bola, kita telepon mana ininya nomor rekening dan lain-lain. Itu salah satu kesulitan di
mikro kecil. Belum lagi mikro kecil ini banyak yang belum punya rekening. Nah, ini iya salah tuh. satu kesulitan Itu gimana kecil tuh? mikro nih. Nah, tapi kita harus selalu mengingatkan, karena apalagi zaman modern ya, di zaman modern begini, apalagi di Jakarta, kemudahan-kemudahan yang diberikan sama bank itu gampang sekali untuk membuat rekening. Jadi kita selalu mengarahkan segera membuat rekeningnya dan dilaporkan. Nah, sampai sejauh ini sih memang sampai sekarang masih kita jemput bola. Ada beberapa yang masih selalu kita ingatkan. Kadang yang sudah ngasih nomor rekening istrinya, saya ingatkan untuk memberikan nomor rekening yang sesuai. Itu salah satu mungkin kendala-kendala kita untuk menyampaikan informasi di skala kecil menengah. Tapi itu kecil dan mikro. Tapi memang itu butuh effort dan antusias yang luar biasa sih menurut saya. Dan itu ya, itu menurut saya termasuk salah satu bentuk kepedulian juga. Salah satu bentuk peduli selain untuk memang ya. Itu tugas kita, tapi kita juga wajib lah mengingatkan. Jadi jangan sampai karena kita tidak mengingatkan, harusnya mereka dapat bantuan itu yang sangat berarti pasti buat mereka, jangan sampai jadi nggak dapet nih gara-gara kita males ngasih tahu. Misalnya kan udah ada beritanya, salah sendiri kenapa nggak ngirim data misalnya. Tapi kan kita di hati kecil kita nggak bisa kayak gitu kan, kita dan nilai budaya kita harus peduli. Jadi kita yang sebagai insan BPJS Tenaga Kerjaan nih harus tadi antusias tuh. Harus jadi menyisihkan waktu lah. Nggak ngeluh-ngeluh ya, nggak sambil ngedumel gitu. Ya kalau ngeluh itu pasti ada. Ngeluh itu manusiawi. Wajar. Jadi betul. ngeluh tapi tetap kita paksain, kita niatin karena niatnya kan membantu ya. Apalagi ini kita tadi udah kita omongin, kita ini bersyukur loh punya gaji yang dipotong di masa pandemi ini. Apa salahnya sih kita ini mau ngasih orang uang, tapi kan karena ada lewat bantuan pemerintah. Kita ini jembatannya. Ingat, kita ini adalah jembatan para pekerja. Jadi kita juga harus menjembatani nih. Itu semua karena kita merasa ada rasa tanggung jawab. Mungkin kalau ada iman etika, ada tambahan lagi, mungkin ada tanggung jawab mungkin di belakang. Tanggung jawab ya. Nah, ini salah satu nih mungkin yang tadinya kita omongin di awal, apa sih sebenarnya kita niat kerja ini? Nah, lama-lama mulai kerja ini kan baru nih muncul pikiran hati kecil kita, oh ternyata ini loh tanggung jawab kita itu sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan. Benar. Mantap. Dan gue juga mau menyampaikan ya kan, calon istri gue udah cair hari ini. BSU, terima kasih BPJS. Aku cinta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ya. Sama Kemenaker dong. Iya. Sama Kemenaker. Pengguna Kemenaker. Bu Ida Fauzia. Aku cinta Bu Ida Fauzia. Terima kasih sama Pak D Jokowi. Jangan lupa Ma'ruf Amin. I love you. Pak Haji. Nah, ini kan kebetulan udah mau maghrib juga nih kan. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar kan, dari iman, etika, semua tadi udah kita ngomong di yang kita alamin lah, yang ada di depan mata dan sehari-hari kita lakukan dan kita hadapin. Nah, jangan lupa Mas Willy, satu lagi Mas Willy. Apa tuh? Jangan lupa ya untuk perusahaan selalu baca PP 49 tahun 2020 tentang relaksasi iuran. Kita ada lagi selain BSU, kita ada lagi untuk memberikan keringanan. Iya. Itu mungkin episode selanjutnya dan luar biasa ya. Kita itu konten lanjutan. Nah, itu selanjutnya nanti ada bintang tamu kita mungkin siapa gitu. Oh iya. Nanti ada kita mulu. Ada yang kedua ya. Ada yang bening-bening lah, ada yang bening-bening. Ya, ada yang bening-bening. Kita ambil dari kapu. Nah, coba ini kan udah nih. Coba mungkin Bang Ardi bisa ngesimpulin hasil obrolan kita semua tadi itu gimana? Jadi simpulan gua dari bahasan kita nih, Abon Cabe, anak bonsir, cakap bersama. Semoga
konten ini berfaedah ya. Mungkin untuk internal dulu, baru Itu- eksternal itu ya. Amin. Amin. Baru Konten. eksternal ya. Ada AdSense-nya nggak nih? Ada dong. Ada dong nanti. Ada ya. Berfaedah. Subscribe ya. untuk- yang nonton untuk- subscribe. Nanti Will itu terakhir. Kalau ada cuannya lanjut aja nih. Jadi buat yang dengerin ini direkam sebelum maghrib tadi, udah ada azan maghrib, biar penerapan imannya itu benar-benar dilakuin gitu. Jangan lupa ibadah gitu ya. Jadi ini kita singkat, kita tutup. Kesimpulannya sebenarnya iman etika, nilai budaya itu udah jadi bukan cuma sekedar teori ya yang kita dapat insan BPJS waktu OPK ataupun waktu setiap kita diklat gitu loh. Diklat teknis maupun diklat kepemimpinan, bukan cuma teori yang ditulis, dibaca, dihafal ataupun yang kita ucapin tiap pagi waktu morning briefing, tapi udah bahkan kita ngelakuin gitu loh. Dengan imannya kita kuat ibadahnya, walaupun kita kerja juga kita nggak lupa nih sama ibadah kita. Kalau buat yang Muslim, ibadah sholat 5 waktu, bahkan sholat duhanya, gue lihat sih di Kebon Siri rajin-rajin sholat duhanya nih teman-teman Kebon Siri nih, ya kan. Ditambah lagi dalam kesehariannya juga tidak lupa penerapan imannya itu dalam kesehariannya, termasuk dalam etikanya itu, dimana tetap peduli, tetap bekerja excellent tanpa dilihat orang ya, tanpa dilihat atasan. Kalau memang sudah pekerjaannya, sudah tanggung jawabnya dia kerjain. Dengan begitu kan dia jadi teladan juga buat orang sekitar yang minimal sesama staff lah, bisa jadi teladan, dan syukur-syukur jadi teladan juga buat para pemimpin kita, atasan kita gitu. Kabit, Kak Kaca, Pak Kanwil, wah ini bagus nih, best employee nih, mantap gitu kan. Amin. Gitu. Amin. Belum harmoninya, tadi dari segi harmoni, Bang benar kan udah disimpulkan bahwa sebenarnya itu sejalan seiringan, baik staf, baik kabit, pejabat struktural ya, harus harmoni dan harus menerima masukan gitu loh. Jangan dianggap kalau itu dari staf bahwa masukan inputan dari staf itu semuanya salah atau gimana atau merasa benar. Bahkan itu ya harmoni itu menggait semua ide-ide, nggak peduli level jabatannya apa, selama itu baik, selama itu benar, selama itu untuk kemajuan unit kerja sih, dan lagi-lagi untuk peserta juga ya, itu baik. PPS. Siap. Integritas yang tadi kita bilang ya, integritas kadang sulit banget, apalagi yang ya pertemanan, kekeluargaan kadang-kadang sulit, tapi kita coba ya sedikit demi sedikit tetap di jalan yang on the track. Dan terakhir apa tadi, kepedulian udah kita jelasin banyak banget. Kita banyak banget ditugasin kerjaan yang sebenarnya datangnya tiba-tiba di era pandemi ya, kayak BSU, kayak apa tuh, iuran itu, relaksasi iuran itu kan baru banget, bukan gara-gara ya, karena ada pandemi muncul tuh pekerjaan, itu bagian dari ya mau nggak mau ini tugas tanggung jawab kita sebagai insan BPJS untuk peduli juga. Dan terakhir antusias, pengennya kita juga selalu antusias walaupun banyak mungkin dari orang-orang yang nanya dan kita menjawab berulang-ulang atas pertanyaan yang sama. Ya, semoga kita tetap diberikan rasa antusias ya, biar intinya segala sesuatunya merupakan tanggung jawab kita, dan kita merasa itu bukan menjadi beban tetapi menjadi sebuah nilai ibadah kita, dan nantinya jadi amal jariah kita ke depannya, bukan buat cuman buat kita doang, tapi buat keluarga kita, buat anak cucu kita ke depan-depannya. Itu ya simpulan dari pembahasan kita sore hari ini. Semoga yang dengar nantinya suka dan menjadi, mungkin isi kontennya ada otokritik untuk kita sendiri ya, untuk lebih menerapkan iman etika dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya gitu. Jadi, penutupnya dan semoga ini didengar ya. Jangan-jangan nanti views-nya cuma 5,
ya cuman Ya. kita doang. Kita Empat 5 sama dong satu, kalau Mimin. gitu. Sama Mimin, Iya. takutnya gitu. Nah, Sama suami Mita. mudah-mudahan Ingat, 6 dong. ingat excellent tadi, nggak dilihat, jangan Iya. menjadi turun. Tetap kita, nggak peduli ada yang melihat atau tidak, tetap harus excellent. Siap. Gitu. Siap, Komandan Willy. Ya, tutup ya. Iya, ayo. Oke. Dari gua, semoga obrolan kita ini bisa jadi pencerahan, dan yang tadi gue bilang, bahasan kita ini bagian dari otokritik, apakah kita sudah ngelakuin iman etika dengan benar atau cuman slogan doang yang kita ucapin. Semoga ini bagian dari yang kita obrolin, bagian dari kritik. Harapannya nanti kalau memang kita masih ngelakuin itu cuma sekedar slogan atau simbol, dengan dengerin ini diskusi kita, itu bisa lagi menimbulkan semangat iman etika yang benar-benar kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. 24 jam kalau kata Mas Willy. Itu ya. Oke. Udah disimpulkan, udah ngasih harapan, kita tutup ya. Oke? Kita siap ya? Siap. Nanti kita ketemu lagi sama episode selanjutnya kalau ada. Oke, kita ketemu lagi ya nanti di Abon Cabe, Anak Bonsir, Cakap Bersama.